Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Cheol-min atau kita panggil saja Mas Min yang sedang mengantarkan air galon ke langganannya. Setelah siang mengantar air galon, malamnya Mas Min berlari ke tempat kerjanya sebagai penjaga pintu keluar kendaraan di sebuah gedung. Saat sedang berjaga, tiba-tiba ada seorang gadis buta masuk ke pos jaga Mas Min membawakan banyak cemilan untuk menonton acara TV. Gadis itu bernama Ha Jung Hwa. Namun, dia terkejut ketika mendapati bahwa yang saat itu berada di pos bukan kakek yang biasa berjaga. Rupanya, diketahui bahwa kakek itu sedang pulang kampung, sehingga digantikan oleh Mas Min. Karena malam itu sedang hujan lebat, Mas Min mengizinkan Ha Jung untuk menonton acaranya sampai hujan reda. Di saat itu pula Mas Min memperhatikan Ha Jung yang sedang menonton. Saat hujan reda, Ha Jung pamit pulang dan memberikan Mas Min sekotak makanan. Esoknya, Ha Jung pergi ke kantor. Dia bekerja di sebuah perusahaan seperti customer service. Dia memiliki bos yang terlihat perhatian. Adegan berpindah ke sebuah arena pertarungan. Di sana, diperlihatkan Mas Min ternyata dulunya adalah seorang petarung di ring MMA. Dia terlihat seperti sedang meminta maaf akan masa lalunya, namun bosnya dahulu masih terlihat kesal. Mas Min bertemu dengan seorang bintang MMA di tempat latihan itu yang bernama Min Tae-sik. Namun saat Mas Min diajak bertarung, dia tak mau dan pergi. Malam harinya seperti biasa, Ha Jung datang ke pos untuk menonton drama favoritnya. Lalu ketika dia ingin pulang, dia terjatuh tepat di dekat pos jaga karena kaget dengan klakson mobil. Melihat itu, Mas Min segera menolongnya. Namun karena kaki Ha Jung terkilir, Mas Min mengantar dia berobat dan mengantar dia pulang. Di jalan ketika Ha Jung kelelahan, Mas Min menawarkan untuk menggendong Ha Jung. Ha Jung memperingatkan dia bahwa dia akan menyesal. Namun Mas Min gas terus. Benar saja, dia menyesal karena ternyata rumah Ha Jung harus menaiki tangga. Ha Jung tertawa geli. Tak sampai di situ, Ha Jung kembali mengingatkan bahwa ada anak kecil di tengah tangga dan meminta Mas Min untuk berhati-hati. Benar saja, anak tersebut kemudian menusuk black hole Mas Min. Karena kebaikan Mas Min kepada Ha Jung memberikan tiket konser musik ke Mas Min dan temannya. Namun karena Mas Min gak ada teman, Ha Jung menawarkan diri untuk pergi bersama Mas Min. Mas Min kemudian pulang dengan kaki yang masih gemetar kelelahan sambil tersenyum senang. Begitupun dengan Ha Jung. Esoknya Ha Jung pergi ke salon dan menata rambutnya untuk persiapan pergi dengan Mas Min. Rupanya Ha Jung tertarik dengan Mas Min. Waduh. Pulang nonton konser, mereka makan berdua. Ha Jung banyak menanyakan tentang pribadi Mas Min. Namun Mas Min kurang berkenan. Ha Jung merasa usahanya untuk PDKT sia-sia dan bersedih lalu segera pulang. Melihat Ha Jung sedih, di depan pintu rumah Ha Jung, Mas Min kemudian mengatakan bahwa dirinya berusia 30 tahun. Sewaktu muda sebagai petinju dan hidupnya berantakan. Namun, saat ini dia sudah tidak berada di dunia itu lagi dan dia menjalani kehidupannya dengan lebih baik. Mendengar hal itu, Ha Jung kemudian pamit dan masuk rumah. Esoknya, ketika Ha Jung sedang bekerja, dia mendapat panggilan untuk masuk ke ruangan bos Ma. Di sana, Ha Jung diberikan hadiah dan berusaha untuk dirayu. Rupanya, bosnya terlihat baik selama ini agar dia bisa mendapatkan hati Ha Jung. Ha Jung kemudian menolaknya dan pergi dari ruangan bos. Malamnya, Ha Jung lewat pos jaga Mas Min, namun tidak mampir seperti biasanya. Melihat itu, Mas Min kepikiran, khawatir dia menyakiti hati Ha Jung. Kemudian di malam yang sama, Mas Min diajak makan oleh mantan bosnya di MMA. Dia ditanya bahwa selama ini dia pergi kemana saja karena setahu bosnya, Mas Min tiba-tiba menghilang dan mereka tidak mendapat kabar perihal itu. Mas Min kemudian bercerita bahwa selama 4 tahun 3 bulan ini dia di penjara. Dia menceritakan bahwa setelah berhenti tinju, dia menjadi penagih hutang seorang rentenir.
Pada malam itu, dia akan menagih hutang dari seorang pria paruh baya. Masmin mengejar pria itu dan memukulinya. Namun, seperti kebanyakan orang yang berhutang namun bersikap lebih galak daripada yang dihutangi, dia malah menceramahi Masmin dan mengatainya. Adegan berpindah di sebuah rumah sakit biarawati yang sedang merawat seorang pria yang memiliki luka bakar. Masmin ada di dekatnya dan seorang suster sedang merawat pria tersebut. Suster tersebut sempat berbincang dengan Masmin. Malamnya, ketika Hajung pulang, dia sudah ditunggu oleh Bosma. Bosma kemudian memaksa masuk ke dalam rumah Hajung. Hajung hanya pasrah. Saat berbincang, Hajung sudah meminta Bosma untuk pergi. Namun, pandangan Bosma terarah ke kado yang dia berikan sebelumnya. Dia kemudian membuka kado itu yang ternyata berupa kalung. Lalu, memaksa memakaikannya ke leher Hajung sambil mengucapkan kalimat rayuan. Hajung melawan dan membuat Bosma gelap mata. Saat dia sedang melancarkan aksinya, Masmin kemudian masuk. Sudah bisa ditebak, Bosma bengap dapat salam olahraga dari Masmin. Setelah Bosma pergi, Hajung memarahi Masmin karena dia bisa dipecat karena ini. Masmin mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab terhadap hidup Hajung. Hajung kemudian menyuruh Masmin pergi. Hajung lalu menangis terisak-isak. Esoknya, kemanapun Hajung pergi, Masmin selalu mengikuti. Dia khawatir terjadi apa-apa lagi. Malamnya, Hajung datang ke pos jaga. Dia bilang kalau dia sudah mundur dari kantornya dan minggu depan meminta Masmin untuk mengajaknya jalan-jalan. Masmin menyanggupinya. Saat menjemput Hajung, Masmin menghadiahi Hajung seekor anak anjing yang kemudian diberi nama Dingga. Mereka kemudian pergi ke tempat masa kecil Masmin di dekat panti asuhannya dulu. Kemudian, Hajung membawa sebuah batu untuk dirinya sendiri sebagai simbol tentang Masmin. Dan Masmin diberikan sebuah batu untuk selalu dibawanya sebagai simbol dari Hajung. Sore itu, mereka berdua jadian. Adegan berikutnya, Masmin menemui bosnya di MMA dulu, lalu minta untuk diizinkan kembali bergabung. Bosnya mengizinkannya. Masmin kemudian semangat berlatih agar lekas menghasilkan uang untuk menghidupi Hajung. Masmin juga merenovasi rumah Hajung, mengecat dindingnya dan menata ulang perabotan di rumah Hajung. Hajung nampak senang, mereka tinggal bersama. Masmin semakin giat latihan dan bertanding. Dia juga selalu memenangkan pertandingan tersebut. Hingga akhirnya di suatu pertandingan Masmin, dia menang kembali dan disaksikan oleh mantan rekan satu gymnya yang bernama Min Tae-sik. Tae-sik mengajak Masmin untuk bergabung dengannya, namun dia segera diusir oleh pelatih Masmin. Esoknya, Hajun membawa Masmin ke makam orang tua mereka. Kemudian dia menceritakan bahwa dahulu sebelum dia buta, dia mengajak kedua orang tuanya jalan-jalan. Saat itu, Hajung mengemudi. Kemudian, di tengah jalan dia melihat ada sesosok orang menyala yang jatuh dari sebuah bangunan. Rupanya, orang yang menyala itu adalah orang yang sedang ditagih hutang oleh Masmin. Dia membakar dirinya sendiri. Namun saat ingin jatuh, dia sempat ditangkap oleh Masmin. Hajung yang sedang meleng, kemudian mobilnya ditabrak oleh truk yang juga meleng sehingga mobil Hajung terguling. Dalam kecelakaan itu, orang tua Hajung meninggal dan Hajung mengalami kebutaan. Mendengar cerita itu, sesak memenuhi dada Masmin. Dia menangis meraung menyesali pekerjaannya dulu sebagai penagih hutang. Masmin kemudian pulang. Hajung tak ada di rumah dan diketahui dia ada di rumah sakit. Dokter menjelaskan jika dalam 1 bulan Hajung tidak melakukan operasi untuk matanya, maka mata Hajung akan buta permanen. Mendengar itu, Masmin kemudian pergi menemui Tae-sik. Dia membutuhkan banyak uang dalam waktu singkat. Masmin meminjam uang ke Tae-sik. Sebagai gantinya, dia diajak Tae-sik untuk ikut bertanding pada pertandingan bawah tanah di Thailand yang memiliki resiko tinggi. Masmin membakar semua dokumen pribadinya, juga perlengkapan dia lainnya. Hal itu dilakukan agar tidak ada yang bisa melacaknya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang dimana bisa membahayakan Hajung. Sebelum pergi, Masmin menemani Hajung di rumah sakit. Hajung tak tahu jika Masmin akan pergi. Singkat cerita, Masmin tiba di Thailand. Dia kemudian diantar ke lokasi oleh agen. Masmin kemudian bersiap untuk bertarung. Masmin masuk ke ring. Masmin bertemu lawannya yang terlihat lebih kuat darinya.
Pada pertandingan tersebut, Masmin menang. Yang tak disangka, Tae-sik rupanya bertaruh pada lawan Masmin, sehingga dia tak suka ketika Masmin menang. Masmin memperoleh hadiah uang yang sangat banyak. Dia juga membawa beberapa titipan barang perhiasan. Namun bencana terjadi ketika dia sedang menunggu jemputan. Dia ditabrak oleh anak buah Tae-sik. Seluruh uangnya diambil dan dia dibiarkan terluka parah di jalan. Di sisi lain, operasi Hajung berjalan lancar. Dia sudah kembali bisa melihat. Hajung juga sangat senang. Namun ketika dia membuka matanya, dia tak melihat Masmin. Dia menunggu sampai akhirnya dia membuat laporan orang hilang. Namun karena dia tak memiliki KTP Masmin, polisi tak bisa memproses laporan itu. Tak hanya sampai di situ, Hajung juga harus pindah karena dia sudah tak mampu membayar sewa rumahnya. Hajung pergi dengan membawa perabotannya yang ditemani oleh Dingga dan kura-kuranya. Saat ingin pergi, Hajung mendapat undangan untuk datang ke rumah sakit di biara yang membesarkan Masmin. Di sana dia bertemu dengan laki-laki yang dulu sempat bakar diri dan kemudian menceritakan bahwa penyebab Hajung mengalami kecelakaan adalah dirinya dan Masmin. Hajung kemudian membuka usaha kerajinan tangan seperti apa yang selama ini dia dan Masmin impikan. Hajung membuat patung yang berusaha dia buat untuk semirip mungkin dengan ingatan dia tentang Masmin. Dia menangis sesungguhnya merindukannya. 2 tahun kemudian, Hajung menjadi seorang pengusaha kerajinan tangan yang mapan. Selain memiliki usaha, dia juga mendedikasikan dirinya untuk membantu para pasien di rumah sakit dengan cara memijatnya. Tak disangka, ketika Hajung datang ke rumah sakit, di sana ada Masmin yang sedang dirawat. Masmin baru saja dipindahkan dari rumah sakit di Incheon. Hajung kemudian mendekati Masmin lalu segera memijitnya. Masmin menangis, namun dia tak kuasa memberitahu Hajung bahwa dia adalah kekasihnya. Beberapa hari setelahnya, Masmin mengunjungi sebuah toko milik Hajung dan kawannya. Masmin saat itu pincang di sebelah kakinya. Ketika Masmin keluar dari toko, Dingga yang mengenali Masmin kemudian mengejarnya dan berusaha mengajaknya bermain. Hal itu disalahpahami oleh Hajung. Dia mengira Dingga bersikap agresif sehingga melukai orang lain. Hajung mengenalinya sebagai orang yang pernah dia pijat. Masmin kemudian pergi meninggalkan mereka. Dingga tak hentinya menggonggong. Masmin pergi dengan mengusap air matanya. Setelah itu, Hajung kembali ke tokonya. Dia menanyakan kemana perginya kura-kura yang dia letakkan di atas ambalan kepada temannya. Temannya tak tahu. Melihat Dingga terus menggonggong ke arah pintu, Hajung menyadari sesuatu dan kemudian menanyakan apakah ada orang pincang yang masuk ke tokonya. Temannya menjawab, ya. Kemudian Hajung berlari mencari laki-laki itu. Dia yakin bahwa laki-laki itu adalah Masmin. Terlihat Masmin menaiki sebuah bus. Entah dia pergi kemana. Hajung juga masih mencari dengan membawa mobilnya. Lalu di tengah keputusasaannya, dia menyadari satu tempat yang akan dikunjungi oleh Masmin. Ya, benar. Hajung datang ke tepi danau yang dulu dia pernah diajak oleh Masmin ke sana. Akhirnya, dua insan yang saling mencintai dipertemukan kembali setelah 2 tahun terpisah dengan cara yang tak disangka-sangka. Film selesai. Ending yang bikin saya senyum-senyum sendiri. Semoga teman-teman suka dengan ulasan saya. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Salam, nomor 6, film.